Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Syahdan, ketika kita merasa sempit, ketika kita merasa kurang, itu artinya kita tidak menemukan bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Kita selalu berpikir negatif. Di segmen ini pemirsa, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan subtema mengenai ketika kita berpikir positif itu adalah kunci bagaimana kita mensyukuri diri sendiri. Silakan Habib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan guru kita Kiai Haji Syahdan yang barusan memberikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu juga Ustaz Muhammad Sofyan yang selalu mendampingi kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bapak-bapak dan ibu-ibu yang banyak sekali hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan hajatnya oleh Allah, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sangat indah sekali hari ini. Kita temanya yaitu adalah untuk kita kembali kepada diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Karena obat yang paling utama adalah diri sendiri. Nah ini tema kita begitu. Karena keadaan kita kalau ikuti nggak bisa kita tutut. Karena permasalahan terus menerus datang, bertubi-tubi. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Betul loh, betul. Tidak ada lain, ini memang dibuat oleh Allah sengaja. Inilah kehidupan. Tadi Quran kita sudah menjelaskan, qari kita, sebagian sudah diterangkan oleh guru kita. Subhanallah, inilah sunnatullah. Kehidupan dan apa yang dibuat oleh Allah dari zaman dahulu begitu. Kenapa kita orang mukmin kok nggak dibela oleh Allah? Tenang, 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 tenang. Dari dulu sunanun. Ini adalah kejadian-kejadian dari dulu. Memang kadang-kadang kelihatannya kita jauh dari pertolongan Allah, ternyata ujungnya lebih nikmat. Oh, kalau tahu lebih baik begini. Nah, ini sebelum ada orang kadang-kadang ketika menghadapi masalah kita luar biasa subhanallah. Terus mengambil, kenapa sih begini? Mengingkari kepada Allah. Kenapa nasib saya begini? Padahal saya sudah sholat, padahal saya dekat, padahal ini. Tadi ayat tadi Allah lagi menurunkan subhanallah kejadian yang besar dalam umat Islam. Yaitu perang Uhud, tadi sudah disindir. Ketika perang Uhud umat Islam merasa, ya kok kalah, padahal sudah mau menang. Kata Allah, tenang, 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 tenang. Kaifa kana akibatul mukadzibi, tunggu nanti akhirnya. Orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang memerangi umat Islam kelihatannya menang sementara. Tetapi di sini ada hikmah di balik ini. Hikmah yang luar biasa Allah simpan. Biasanya nanti disimpan bagi orang yang cerdas, terima dulu. Ini adalah ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah melanjutkan tadi ayatnya tadi, hadza bayanun linnas. Ini adalah keterangan untuk manusia. Wa mau'izatun wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Dan ini adalah petunjuk dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi kalau ada kejadian, tenang. Tenang, jangan kita hadapi dengan emosi. Kalau kita sudah usaha nggak bisa, jangan gunakan emosi. Makanya Rasulullah selalu apa? La taghdab. Ketika ada sahabat Nabi minta wasiat. Wasiat, ya Rasulullah, berilah wasiat kepada aku. Kata Rasulullah, la taghdab. Jangan kamu marah. Marah maksudnya di sini apa?
emosi. Karena kalau sudah emosi, kita akan berbuat segala-galanya yang tidak baik. Akhirnya ujungnya malah kembali kepada kita. Marah boleh, emosi enggak boleh. Nah, ini kalimat seperti ini, betul apa betul? Marah boleh enggak? Boleh enggak? Suaminya enggak pulang. Belum selesai, enggak pulang sampai jam 12 malam. Marah, jangan marah. Boleh marah, marah sedikit. Memang ya, kenapa sih enggak enak di rumah? Boleh. Tapi kalau emosi langsung kopernya diambil. Nih, taruh di luar. Saya enggak mau lihat lagi muka kamu. Waduh. Celaka apa tidak kira-kira? Celaka. Begitu juga. Kalau ada apa-apa suatu, boleh kita marah, tapi jangan emosi. Tunggu. Belakangnya insya Allah ada hikmahnya. Kita ada Allah. Makanya tadi dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, ayat-ayat tadi luar biasa. Sebagai penghibur kita. Bahwa susah itu kelihatannya. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, semua kesusahan pasti ada jalan kemudahannya. Diberi oleh Allah Jalla Jalaluh husnudzan jadinya. Bagaimana caranya? Berbaik sangka kepada siapa? Allah. Kenapa sih saya nikah dengan si dia? Kenapa sih ini? Kenapa sih saya kerjanya begini? Kenapa? Jangan kenapa. Semuanya ini adalah ketentuan Allah. Jadi bagaimana menghadapinya? Hadapin, minta jalan keluar dari Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Bagi Allah itu tidak ada yang namanya mustahil. Ingat kembali lagi husnudzan kepada Allah. Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, ini jalan keluar. Allah mempunyai nama-nama yang sering disebut asmaullahil husna. Itu sifat-sifatnya Allah. Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Matin, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya. Jadi segala-galanya itu bisa bagi Allah Jalla Jalaluh. Makanya kita harus husnudzan kepada Allah. Kembali lagi kita introspeksi diri kita. Kita dekat apa tidak kepada Allah. Minta jalan keluar. Bagaimana lembutkan hati suaminya. Kita masalah kenaikan ini, lembutkan hatinya para pemimpinnya. Lembutkan ininya, mudahkan rezekinya. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, suatu tausiah yang indah sekali dari Habibana. Ketika kita mampu mengambil ibrah atau kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada hikmah yang indah di balik kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Insya Allah satu keindahan atau berpikir positif itulah akan muncul di dalam diri kita. Nah, pemirsa, di segmen berikut, segmen 3 dan juga 4, kami akan undang para jamaah di sini untuk bertanya jawab yang akan insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama mungkin saya undang terlebih dahulu, ada Ibu Rani yang akan dijawab oleh guru-guru kita insya Allah. Silakan Ibu Rani, boleh berdiri dan boleh diajukan pertanyaannya. Boleh diturunkan maskernya agar suaranya lebih jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Habib. Dari apa yang saya alami, seringkali saya berkata, ya Allah, saya ridho atas apa yang Kau berikan padaku. Tapi tetap batin gini, nangis terus gitu ya. Bib, bagaimana tips untuk menguatkan batin saya gitu? Karena saya sendiri ngerasa kalau saya lemah gitu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu ungkapan ataupun sekaligus pertanyaan yang diungkapkan oleh Ibu Rani tadi. Mudah-mudahan nanti akan memberikan motivasi atau hiburan tersendiri, khususnya Ibu Rani dan juga para jamaah yang ada di sini. Di segmen berikut nanti insya Allah akan guru-guru kita termasuk Habibah nanti akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rani. Tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali usai jeda.